Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Uni, NIM 2021133009, Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi regional Indonesia. Yang pertama, pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan graphien yang berarti tulisan. Sehingga saat digabungkan menjadi tulisan bumi atau deskripsi bumi, menurut Carl Ritter, geografi adalah sebuah studi yang mempelajari bumi sebagai tempat hidup manusia. Jadi, geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Yang kedua, pengertian regional dan pengertian geografi regional. Menurut Ditchison, dalam Summa Majjama 1988, suatu region adalah suatu kompleks keruangan atau kompleks teritorial yang terdiri dari penyebaran gejala-gejala yang berbeda sesamanya, yang mengungkapkan suatu keseluruhan aspek tertentu sebagai ruang geografi. Jadi, region adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri keseragaman, gejala internal atau internal uniformity, atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Ciri-ciri keseragaman tersebut dapat berupa kenampakan sosial maupun kenampakan fisik. Setelah memahami pengertian geografi dan pengertian regional, kita akan memahami pengertian geografi regional. Geografi regional merupakan deskripsi yang komprehensif, integratif, aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangannya di suatu wilayah. Geografi regional adalah suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa geografi regional sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental. Pada geografi regional, seluruh aspek dan gejala geografi ditinjau dan dideskripsikan secara bertautan dalam hubungan integrasi, interrelasi keruangan. Melalui interpretasi atau analisis geografis regional ini, karakteristik suatu wilayah yang khas dapat ditonjolkan sebagai perbedaan antar wilayah menjadi kelihatan jelas. Summa Majjama 1988. Yang ketiga, ada tujuan dan kegunaan geografi regional. Geografi regional merupakan bagian dari geografi yang bertugas untuk menjelaskan secara komprehensif segala keterkaitan atau asosiasi, relasi, interrelasi, interaksi, dan interdependensi unsur fisik dan manusia yang ada pada suatu region tertentu pada waktu tertentu. Bagi ahli geografi, geografi regional adalah cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Geografer juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari daerah penting dalam menciptakan dan menganalisis data spasial yang dikumpulkan melalui penginderaan jauh dan sumber lainnya. Yang keempat, ada kriteria suatu regional. Suatu region memiliki ciri-ciri keseragaman gejala internal atau internal uniformity atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Ciri-ciri keseragaman tersebut dapat berupa kenampakan sosial maupun kenampakan fisik. Kenampakan sosial antara lain berupa kegiatan perekonomian, mata pencarian, bentuk pemerintahan,
bentuk kebudayaan atau penampakan fisik yang dapat berupa keseragaman iklim, kesamaan topografi atau dataran, pegunungan, lembah, dan lain-lain, kesamaan lokasi geografis, dan lain-lain. Yang kelima, pendekatan dalam pengajian regional. Untuk melakukan regionalisasi suatu bagian permukaan bumi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni dengan menggunakan aspek tertentu yang dimiliki secara bersama-sama oleh bagian-bagian permukaan bumi tersebut, sehingga antar bagian permukaan bumi tersebut menjadi relatif homogen. Secara umum, regionalisasi bagian-bagian permukaan bumi ini dapat dilakukan dengan menggunakan 4 dasar, yakni Never Basin, Similarity, Functionality, dan EDOC. Sementara dalam ilmu wilayah dikenal beberapa paradigma wilayah yang dapat digunakan untuk perwilayahan dan dapat dijadikan dasar bagi pengaturan dalam undang-undang penataan ruang, yakni daerah aliran sungai, wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah metropolitan, wilayah pengelolaan menurut Dimar dalam Jakub Ris 2004. Yang keenam, ada pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contoh. Yang pertama, kita akan membahas unsur fisik bumi. Unsur fisik bumi terdiri dari curah hujan, vegetasi, dan hewan yang luas. Yang kedua, unsur manusia, membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat yang ada di dunia bagian barat dan timur, utara dan selatan, serta sektor agraris dan industri, dan juga membahas negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, interaksi faktor fisik dengan manusia, membahas tentang politik, administrasi, daerah pertanian, daerah industri, wilayah pertahanan, dan zona ekonomi. Dan yang keempat, interaksi dan interdependensi yang membahas tentang hubungan politik, ekonomi, budaya, iptek, dan hakikat. Yang terakhir, menjelaskan tentang peta regional Indonesia. Yang pertama, membahas dari segi fisiografi Indonesia. Bisa kita kategorikan dari letak astronomis, geologis, klimatologis, dan maritim. Ditinjau dari segi astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari segi geologisnya, Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal inilah yang menyebabkan negara India berada letak yang sangat strategis. Jika ditinjau dari segi iklim, negara Indonesia berada pada daerah tropis. Hal ini menyebabkan negara Indonesia mendapatkan sinar matahari yang batas sepanjang tahunnya. Dari segi maritim, Indonesia memiliki daerah laut yang lebih luas daripada daratan. Perbandingan antara luas laut dengan daratan Indonesia yaitu 1:3, dan Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah. Yang kedua, ada membahas tentang letak segi politis, ekonomis, strategis, dan kulturalnya. Rata-rata mata pencarian manusia yang ada di Indonesia yaitu dari segi agraris dan wilayah, dan memiliki kebudayaan yang beragam. Kemudian batas darat dan laut Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan benua Asia,
Lebih jelasnya, Indonesia juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia. Lebih jelasnya, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan Papua Nugini. Dan yang terakhir ada bentuk dan luas negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki luas 1,905 juta kilometer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.